Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan untuk menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah melewati pertengahan daripada bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, dan insya Allah kurang dari 15 hari, tepatnya 13 hari lagi kita akan masuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka sama-sama sebelum kita mulai kembali pengajian kita pada kesempatan subuh ini, mari kita berdoa kepada Allah. Moga-moga dengan keberkahan kemarin bulan Rajab dan sekarang bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memanjangkan usia kita sehingga kembali bisa dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan atau berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahilah usia kami sampai nanti datangnya bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan dengan kata hikmah ke-108, di mana pada kata hikmah ke-108 ini Imam Ibnu Athaillah Iskandari kembali menasihati kita dengan kata mutiaranya, "Subhana man sattara sirral khususiyati biduhuril bashariyati wa zahara bi uzmatir rububiyyati fi izharil ubudiyyati." Subhana man sattara sirral khususiyati biduhuril bashariyati. Maha suci Allah yang telah menutup, yang telah menyembunyikan sirrul khususiyati, rahasia
dari keistimewaan para wali dan kekasihnya Allah. Biduhuril basyariyati, dengan menyembunyikan rahasia-rahasia keistimewaan tersebut dengan dinampakkan sifat-sifat kemanusiaan mereka. Nah, kata hikmah ke-108 ini dimulai dengan tasbih, ya, dengan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu, salah satu fadilah tasbih yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bisa menghindarkan seseorang dari bala, dari ujian di luar kemampuan kita untuk menanggung ujian itu. Seperti yang pernah dialami oleh Nabiullah Yunus alaihi salam. Cerita Allah di dalam surat Saffat, wa inna yunusa laminal mursalin. Ingatlah kalian kisah Yunus, salah satu nabi utusannya Allah. Il abaqa idal fulkil masyhur, pada saat dia marah karena umatnya tidak mau mengikuti dakwahnya, maka kemudian pergi meninggalkan umatnya, menumpang pada sebuah kapal yang penuh dengan muatan barang dan penumpang. Fasahama fakana minal mudhadin. Berlayarlah kapal tersebut ke tengah lautan dan samudra. Tiba-tiba cuaca yang awalnya cerah berubah menjadi mendung, turun hujan, angin kencang dan badai, ditambah lagi dengan ombak yang tinggi. Maka untuk menyelamatkan kapal dan seluruh penumpang, kapten atau nahkoda kapal membuat keputusan harus ada sebahagian barang dan juga sebahagian penumpang yang diundi untuk dicampakkan ke lautan. Maka diundilah fasahama fakana minal mudhadin. Salah satu penumpang yang ikut undian Nabiullah Yunus. Kali pertama undian dilakukan, ternyata nomor undian didapati oleh Nabiullah Yunus. Kalau dapat undian togel, tidak apa-apa. Ini dapat undian untuk dicampakkan ke laut. Ternyata nahkoda kapal ini kenal dengan Nabiullah Yunus, bukan sembarang orang, nabinya Allah. Maka kapten kapal itu mengulang undian untuk kedua kali, masih sama juga. Yang dapat undian Nabiullah Yunus. Diulangnya ketiga kali, masih juga Nabiullah Yunus. Karena gak enak dengan penumpang kapal lain, akhirnya Nabiullah Yunus sukarela, ikhlas menerima 3 kali undian yang ia dapati. Maka fasahama fakana minal mudhadin. Mau tidak mau, senang atau tidak senang, loncatlah Nabiullah Yunus ke laut. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Tak lama terombang-ambing di tengah samudra dan laut, tiba-tiba datang satu ikan paus yang sangat besar menelan hidup-hidup Nabiullah Yunus alaihi salam. Kata Allah kemudian, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Yunus itu bukanlah hamba-hamba kami yang senang bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti dan niscaya Yusuf itu akan mendekam selama-lamanya sampai hari kiamat di dalam perutnya ikan paus. Apa yang menyebabkan Nabiullah Yunus kemudian selamat? Kata Allah di dalam ayat tadi, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah dia bukanlah hamba kami yang gemar bertasbih. Apa tasbihnya Nabiullah Yunus? Diceritakan oleh Allah di dalam surat Yunus
Wa dzannuni idz dzahaba mughadiban. Nama lain Yunus itu Dzannun. Ingatlah kalian cerita tentang Zannun atau Yunus idz dzahaba mughadiban, pada saat dia pergi dalam keadaan marah meninggal kaumnya. Fazanna an naqdira alaihi, dia menduga kami tidak akan menakdirkan takdir buruk dalam kehidupannya, yaitu dicampakkan ke laut dan ditelan sama ikan paus. Fanada fi dzulumat, dalam 3 kegelapan. Nah, kegelapan dalam perut ikan paus yang hidup di dalam kedalaman samudra yang gelap dan juga di tengah malam yang pekat. Fanada fi dzulumat, disitulah Nabiullah Yunus tak henti-hentinya berhari-hari, bahkan berpuluh-puluh hari terus-terus berdoa, berzikir kepada Allah dan bertasbih dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam kalimat zikir yang dibaca oleh Nabiullah Yunus ada 3 kalimat di situ. Tahlil la ilaha illa anta, tasbih subhanaka, dan istighfar inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim karena disersi dari tanggung jawabnya, lari dari tugas. Seorang nabi itu pantang meninggalkan tugas dakwahnya, seperti pantangnya seorang tentara lari dari medan pertempuran. Nah, dosa itu namanya disersi dalam dunia militer. Nah, padahal ada 3 kalimat Bapak Ibu di situ. Tapi di dalam surat Saffat bukan tahlil yang dibangga-banggakan sama Allah, dan juga bukan istighfar tapi tasbih. Allah tidak berkata falaula annahu kana minal muhallilin, kalaulah Yunus itu bukanlah hamba kami yang senang bertahlil. Bukan itu kalimatnya. Atau juga bukan dengan falaula annahu kana minal mustaghfirin, kalaulah bukan Yunus itu hamba kami yang senang beristighfar. Juga bukan itu lafalnya. Tapi redaksi ayat yang dipakai sama Allah falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah Yunus itu bukanlah hamba kami yang senang bertasbih kepada Allah. Nah, kata Allah apa? Lala bisa fi batnihi ila yaumi yubatsu, maka niscaya Yunus akan tinggal abadi selama-lamanya sampai datangnya hari kiamat dalam perut ikan paus. Tetapi kemudian fanabadznahu bil ara wa huwa saqim, kami perintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan Yunus. Jadi pencernaan ikan paus itu besarnya minta ampun Bapak Ibu. Sapi kita masukkan bisa dia cerna itu sapi. Tapi hari itu pencernaannya tidak menggilas, tidak mengunyah. Nah, Nabiullah Yunus alaihissalam bahkan kemudian setelah berpuluh hari Allah memerintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan Yunus. Fanabadznahu bil ara, maka Nabiullah Yunus pun terdampar di tepi pantai, wahwa sakim, dalam keadaan sakit dan lemah. Ya gimana nggak sakit Pak? Dalam perut ikan paus, kurang oksigen, tidak makan, tidak minum. Ya. Nah, bukan itu saja, kemudian ditambahilah anugerah sama Allah. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, kami tumbuhkan di sekitaran pantai itu banyak pohon-pohon yang berbuah agar kemudian bisa menjadi makanan bagi Nabiullah Yunus alaihi salam. Nah, maka kemarin ada sholat tasbih di sini. Ada alhamdulillah. Nah, jadi salah satu fadilahnya sholat tasbih itu tadi Bapak Ibu. Bahkan dulu di awal-awal Islam saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah,
Ada orang Arab Badui masuk Islam setelah syahadat di depan Rasulullah. Hana waktu zuhri, masuklah waktu sholat zuhur. Orang ini ummi, buta huruf, jangankan menghafal ayat Al-Quran ataupun Al-Fatihah, baca saja tidak bisa. Padahal sudah masuk waktu zuhur. Orang ini kemudian bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya sholat? Jangankan ngafalin Al-Fatihah, yang wajib kan Al-Fatihah, Pak. Ayat Al-Quran itu tidak wajib dihafal, fardu kifayah hukumnya dihafal. Semua 30 juz itu bukan fardu ain. Nah, jadi Pak Mahdi Tengku Idris ini tidak dosa kalau nggak hafal Quran. Kenapa? Karena hukumnya fardun ain. Sudah ada anak-anak kita para penghafal Quran di pesantren tahfidz, kita tidak wajib lagi hafal Quran. Tapi Al-Fatihah itu hukumnya fardun ain, bukan fardu kifayah, ya. Menghafal 30 juz Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Menghafal surat Al-Fatihah hukumnya fardul ain, wajib semua kita tanpa pengecualian. Orang ini tidak bisa baca, jangankan hafal, baca aja dia tidak bisa. Maka Rasulullah ngajari dia untuk baca tasbih sepanjang sholatnya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama seperti tasbih yang kemarin Bapak Ibu baca di dalam sholat tasbih. Nah, itu boleh. Jadi besok kalau ada orang yang baru masuk Islam atau anak TPA 60 tahun usianya, Pak, nggak bisa baca Al-Fatihah, karena anak TPA usia 60 tahun, Pak. Mau sholat, taubat, insaf dari jahiliyahnya. Gimana ini? Saya nggak bisa ngafalin Al-Fatihah. Nah, ajari dia tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Berdiri baca itu, rukuk baca itu, iktidal baca itu, sujud sampai tahiyat baca itu, sampai selesai sholatnya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Athaillah membuka nasihatnya dengan bertasbih kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, malaikat itu Bapak Ibu pernah protes karena Allah menjadikan Nabiullah Adam sebagai khalifahnya di muka bumi. Inni ja'ilun nas, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian untuk membuktikan kepantasan dan kepatutan Adam menjadi khalifah di muka bumi, Allah mengajari dia kemampuan untuk mengenali benda-benda yang ada di sekitar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah tanyakan kepada malaikat, kau punya kemampuan enggak seperti Adam? Jadi satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang punya kemampuan menamakan ini itu, membedakan orang ini namanya Abdullah, yang sana Abdurrahman, yang ini Abu Bakar, yang sana Abu Lahab, itu cuma manusia Bapak Ibu. Jin tidak punya kemampuan itu. Malaikat tidak punya, apalagi hewan dan tumbuh-tumbuhan lebih lagi. Maka Allah tanya malaikat, faqala ambiuni. Tadi katanya kalian yang lebih mantap, yang lebih oke, yang lebih layak menjadi khalifah daripada Adam. Nah, sekarang coba ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Lakukan seperti Adam buat tadi. Coba ini apa namanya, itu apa namanya. Ambiuni bi asma'i haula, dengan nama-nama benda yang ada di sekitar ini. In kuntum shodiqin. Jika klaim sepihakmu itu benar, coba sekarang sebutkan. Malaikat tahu ini Allah sudah mulai murka. Maka dijawabnya sama malaikat dengan apa? Tasbih, Pak.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Katalah kamu hana ilme kecuali yang drone pernah. Karena drone hana pernah kamu tentang nama-namanya, kamu hana mampu. Maha suci Allah. Ya, meredam marahnya Allah itu dengan subhanallah. Banyak-banyak kita bertasbih kepada Allah. Ya. Di sini Bapak Ibu, Imam Ibnu Athaillah Iskandari bertasbih subhana man sattara sirral khususiyati. Maha suci Allah yang telah menyembunyikan rahasia dari kekhususan hamba-hamba dan kekasihnya Allah. Jadi kalau kita manusia Pak, yang diminta sama Allah apa? Menutupi aib dan dosa sesama muslim. Kalau kita tahu orang ini punya aib, tidak patut dan buat dia malu kalau kita cerita hal itu kepada orang lain, disuruh tutup rapat-rapat sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah berjanji dalam sebuah hadis, man sattara musliman sattarahullahu yaumal qiyamati. Barang siapa di dunia ini dia menutup aib saudara muslimnya, maka kelak di hari kiamat Allah pasti menutup aib dirinya. Ini kan kita nampak baik Bapak Ibu karena aib kita ditutup sama Allah. Kalau aib saya misalnya ini dibeberkan semua sama Allah, mungkin Bapak Ibu langsung lari dari pengajian ini, nggak ikut lagi. Gitu juga sebaliknya, kalau aib Bapak Ibu dibuka, waduh ini jamaah saya bejat semua. Gitu juga saya Bapak Ibu, kalau dibuka aib Bapak Ibu semua sama Allah, saya lari juga. Kita ini nampak soleh, nampak baik karena aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nampak hebatlah kita Bapak Ibu ya. Maka untuk itu Allah minta yang sama. Kita kalau tahu aib orang jangan diobral, ya, jangan diomongin kelewatan batas. Ya. Kalaupun teromongkan, cepat-cepat pegang mulut, coblis katalah. Kafilah, coblis. Bahasa gaulnya coblis. Bahasa agamanya astagfirullahaladzim. Katalah. Hanasi. Yang benar tua juga. Jangan dipanjangkan lagi. Itu dalam kehidupan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, dalam dunia spiritual Allah juga menutup rahasia-rahasia kekhususan para wali dan kekasihnya Allah. Maka disebut oleh Rasulullah, yang tahu seseorang itu kekasih Allah, yang tahu dia adalah wali Allah, bukan orang awam. Yang mengenali wali, status dia juga adalah walinya Allah. Kata Rasulullah, la ya'riful wali illal wali. Tidak akan mengenali seseorang itu wali kecuali juga dia adalah walinya Allah. Bagaimana cara Allah menutup status walinya Allah? Tidak nampak seperti orang hebat, seperti kekasihnya Allah, seperti orang yang dekat dengan Allah. Dia nampak biduhuril basyariyati, seperti layaknya manusia pada umumnya. Maka kata Rasulullah, hati-hati kita dengan 7 perkara Bapak Ibu. Di dunia ini ada 7 perkara yang sengaja disembunyikan sama Allah agar manusia berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Pertama, kita tidak pernah tahu kapan kita mati Bapak Ibu. Sengaja ditutupi sama Allah supaya apa? Selalu dalam persiapan kebaikan menjelang kematian. Kalau Allah kasih tahu kita matinya tanggal sekian, 6 bulan 1 semester sebelum mati, pensiun kita. Kemarin itu waktu Pilpres, seandainya Pak Prabowo tahu dia mau mati misalnya awal 2025, saya yakin gak jadi naik jadi presiden. Milih zikir di masjid, ya kan rusak tatanan kehidupan Bapak Ibu. Maka sengaja disembunyikan kapan tanggal kematian kita.
Bahkan dalam kematian itu 3 yang ditutup sama Allah Bapak Ibu, bukan tanggal kematian saja, bukan itu, tapi juga tempat matinya kita disembunyikan itu. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun orang yang tahu di belahan bumi mana dia mati. Misalnya, ini kacau sekali kalau Allah kasih tahu itu, Pak, kacau kehidupan manusia. Misalnya gini, Allah kasih tahu saya, kamu Mizan Iskandar matinya di rumah sakit Zainal Abidin atau di semua rumah sakit. Maka meskipun saya serangan jantung, Pak, saya pesan sama anak istri saya, jangan bawa saya rumah sakit. Ya kan? Kacau kan? Karena saya tetap baik-baik saja selama saya nggak dibawa rumah sakit. Begitu saya mau dibawa rumah sakit, nah, disitulah saya mati, Pak. Nah, jadi di rumah di situ boleh-boleh sakit jantung nggak apa-apa, nggak akan mati. Kalau perlu saya bawa semua alat medis itu ke rumah saya. Ngakali takdir, kan bahaya betul. Dan juga Allah sembunyikan bagaimana kita caranya mati. Nah, kalau Allah kasih tahu kita caranya mati bagaimana? Misalnya Allah kasih tahu saya, Ustadz Mizan, kamu itu mati kalau makan nasi. Maka mulai hari ini, Pak, saya berhenti makan nasi, Indomie terus. Walaupun kata dokter Indomie itu kurang sehat, tapi bagi saya sehat, Pak. Justru saya matinya kalau makan nasi. Nah, tapi alhamdulillah nggak ada firman Allah untuk saya seperti itu. Maka insya Allah saya makan nasi hari ini nanti. Jadi kan kacau kehidupan kita, Pak, ya, manusia. Kalau dikasih tahu kapan mati, bagaimana caranya mati, di mana kita mati, nah, itu kacau kehidupan. Nah, pertama disembunyikan kapan kematian sengaja supaya apa? Kita menghormati setiap waktu kita itu untuk berbuat baik. Allah juga menyembunyikan sholatul wusta, sholat 5 waktu. 5 waktu. Ada yang disebut sholat tengah, atau dalam Al-Quran disebut sholatul wusta. Ini yang mana sholat tengah ini? Maghrib kah, isya kah, zuhur kah, asar kah, atau subuh? Tidak tahu. Tapi yang jelas firman Allah ada sholat wusta, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah olehmu 5 waktu sholat dan sholat wusta. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kalau kita manusia ini tahu yang mana sholatul wusta, maka boleh nggak kerjakan 4 waktu yang lain, cukup 1 waktu aja ini, Pak. Dapat tahu kita yang bisa memastikan yang mana sholat wusta. Katakanlah misalnya sholat wusta itu diwahyukan kepada kita oleh Allah sholat subuh, maka nggak wajib hukumnya kita sholat duhur, nggak wajib kita sholat asar, nggak wajib kita sholat maghrib, nggak wajib kita sholat isya. Masalahnya kita tidak tahu yang mana sholat wusta. Mau nggak mau, kita harus kerjakan 5 waktu itu. Itu. Nah, disembunyikan sholat wusta. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa lagi? Waktu Lailatul Qadar. Nggak tahu kita kapan itu. Tapi yang jelas ada. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ada itu lailatul. Kapannya? Enggak tahu. Supaya apa? 10 malam terakhir bulan Ramadan itu benar-benar kita hidupkan, enggak jaga gawang. Saya yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu malam Lailatul Qadar 27 misalnya Ramadan tahun ini, udah Ramadan pertama kita tidur-tiduran aja, nggak datang ke masjid, paling puasa aja. Tapi malam 27 ambil cuti. Nah, 1 kantor provinsi Aceh ambil cuti semua, hancurkan pemerintahan. Ya, maka disembunyikan sama Allah malam Lailatul Qadar. Nah, termasuk juga yang disembunyikan sama Allah apa?
wali-walinya kekasih Allah di tengah umat manusia, disembunyikan sama Allah. Tujuannya apa? Agar manusia semuanya baik dengan manusia yang lain. Kalau dia jahat, ternyata orang yang dia jahati itu adalah kekasih Allah, mampuslah kehidupannya. Celaka itu dia. Ya. Kata Nabi Muhammad, sumul wali lahmul wali sumun. Dagingnya para ulama, para wali itu beracun. Ngomongi wali Allah yang buruk itu kan diibaratkan seperti antak kulalah ma'akhihi maitan fakarihtumu. Bapak Ibu ngomongin sesama muslim keburukan dia, kita ngomongin di belakang, atau yang disebut dengan riba, mohon maaf, biasanya sering terjadi sama ibu-ibu, mohon maaf. Nah, perlu didengar ibu-ibu ya, gini, perlu didengar itu. Jadi kalau kita bicarain orang dan orang itu ternyata wali Allah, itu makan daging beracun. Ya, tapi kan kita nggak tahu yang mana ini wali Allah, sehingga membuat kita mau tidak mau harus menghormati semua manusia. Itulah rahasia kenapa Allah satara sirral khususiyati, disembunyikan rahasia kekhususan para kekasih dan para walinya Allah. Tidak nampak Bapak Ibu, nampak bituhuril basyariyah, seperti layaknya manusia biasa. Insya Allah pada ini masih ada pertemuan, masih sekali lagi ya. Sekali lagi ya, masih ada ya. Insya Allah akan kita lanjut, ini sudah menjelang jam 7 ya. Akan kita lanjut kembali pengajian kita ini pada pertemuan yang akan datang ya. Kita akan beri contoh bagaimana caranya Allah menyembunyikan kewalian atau kekhususan para kekasih-kekasihnya Allah, sehingga mereka tidak nampak seperti benar-benar walinya Allah, seperti manusia pada umumnya. Maka Bapak Ibu, hikmah dari ini apa? Kita diminta untuk menghormati semua orang. Syukur-syukur orang yang kita hormati itu adalah walinya Allah. Tapi kalaupun bukan walinya Allah, minimalkan dia wali murid. Wali santri kan, kalau anaknya di pesantren jadi wali santri, kalau anaknya di sekolah jadi wali murid, kalau anaknya di perguruan tinggi jadi wali mahasiswa ya, minimal itu. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat. Mari sama-sama Bapak Ibu, sebelum kita tutup pengajian kita pada kesempatan subuh ini, kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kebaikan, keberkahan kepada siapapun yang telah berbuat baik di bulan Sya'ban ini, dan juga bagi yang telah bersedekah makanan dan minuman bagi kita pada kesempatan subuh yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ya Allah fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najatan minan nari wal afwi indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Rabbana zidna ilma wa wasi'na fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma ja'alna mimman alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma in kana rizquna fi sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qariban fasahilhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana kasiran fabarikhu lana warzuqna min haitsu la yahtasib wa la ihtisaba ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana la tada' lana fi hadzal maqam zamban illa ghafarta wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hamman illa farajtah wala dhalan illa hadaitah wala mazluman illa nasartah wala hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.